Tanpa nikmat iman dan Islam itu tak ada manfaatnya nikmat-nikmat yang kecil-kecil yang kita miliki sekarang. Itu pun kita banyak yang paling melupakan itu nikmat iman dan Islam tadi. Yang lain kita ingat, dapat duit, alhamdulillah ya Allah, naik jabatan, alhamdulillah. Nah, nanti kita sedikit jabarkan tentang syukur kepada Allah SWT. Kebelah sisi. Betul nggak kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Bisa betul nggak kalau orang yang mengucapkan alhamdulillah itu sudah bersyukur? Nah, itu dari prolog sedikit kita buka tentang syukur. Intinya kita mengawali perjumpaan kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan standar ideal seorang manusia itu adalah standarnya Rasulullah SAW. Jadi kira-kira kalau ada orang yang menjadi standar kehidupan kita, sudah pasti dia menjadi orang yang harus kita cintai. Orang yang tandanya kita cinta kepada seorang itu adalah akan selalu mengingat dia dalam keadaan orang tersebut hidup ataupun orang tersebut sudah tidak ada di antara kita. Maka ibaratnya perintah syariatkannya selawat dalam Islam ini, maka dalam khutbah Jumat kalau tak ada selawat dan khutbah sebelumnya tidak sah. Bayangkan kalau dalam Islam itu dalam surat itu tidak disuruh berselawat, dalam khutbah itu tidak disuruh berselawat. Pertanyaannya, berapa banyak kita dalam syariat itu mengenai Rasulullah? Allah, mungkin kita lupa kita berselawat. Tapi ada yang itulah hikmahnya. Kenapa? Dalam Islam itu dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa Allah kira-kira menyindir begitu? Ibarat itu mengatakan kepada kita, Allah yang menyampaikan langsung, ini aku saja yang menciptakan saja, berselawat kepada yang menciptakan ini, maksudnya Rasulullah. Nah, jadi apa yang membuat manusia yang enggak ada nilai lebihnya untuk enggan berselawat kepada Rasulullah SAW? Nah, itulah ayat yang sangat menyindir sekali. Allah dan para malaikat luar biasa. Kita siapa kita? Masih enggan berselawat. Apalagi kita kan berdoa itu kan sesuai kebutuhan rata-rata kita kan. Gimana butuh, nggak ada uang minta sama Allah. Kalau nggak butuh, nggak berdoa. Begitu juga kalau kira-kira karena memang dasar selawat kita itu dikarenakan hanya sekedar formalitas karena perintah dalam dalam sholat, dalam khutbah Jumat, dalam ceramah misalnya. Pada itu tidak berselawat, tidak. Makanya di awal tadi kita Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Kapan aja dimanapun itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alaihi. Jadi kalau ada suatu momen disebutkan nama, kemudian orang yang mendengarkan ini tidak langsung berselawat kepada aku, maka dia termasuk orang yang pelit kata Rasulullah. Pelit lagi, bakhil. Karena kita ketika disebutkan nama Muhammad Rasulullah, kita tidak langsung berselawat. Nah, itu termasuk orang pelit lagi. Nah, kan nggak enak kita orang pelit kita kan. Nah, jadi cuman modal lidah, cuman modal energi sedikit, insya Allah kita mendapatkan limpahan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari sholawat yang kita yang kita bacakan kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW jadi bukti bahwa cinta kita itu bukan hanya cinta biasa. Cinta bukan cinta biasa berarti kan. After maka bukti apa cinta kita itu. Kalau kita cinta sama anak kita, waktu kerja pun kita ingat sama anak kita. Cinta kita sama istri kita waktu waktu kita lagi sibuk pun, sesibuk apapun tetap kita terbayang-bayang kita terbayang-bayang kalau istri kita, tentu istri apa anak kita, keceriaannya begitu. Itulah kita. Rasulullah bila kita bertemu, kami bayangkan Rasulullah tak bertemu kita, kami menangis. Rasulullah mengingat umat yang tidak bertemu dengannya dari
Subhanallah. Kita yang dirindukan, tidakkah kita merindukan Rasulullah? Marilah kita dalam memperbanyak sholawat tadi itu, kita ihsan, kita anggap seolah-olah Rasulullah berada di antara kita, sehingga kita senantiasa bisa mengingat Rasulullah SAW, dan seolah-olah Rasulullah SAW itu hidup bersama kita, hidup bersama ajaran agama kita, insyaallah. Lagi masih tegak kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insyaallah kita tetap syukur kepada Allah SWT dan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, untuk kepada pembahasan kita masalah syukur ini, mungkin bapak-bapak atau ibu belum kenal ya siapa, baru datang langsung ceramah. Kami pengembara pengembara muda lagi kan, mencari ridho Allah. Nah, mencari, kalau tak tahu kita Allah ridho atau tidak, tapi kan kita berusaha. Jadi kita datang dari kota para ketua, makanya ada ketua semua ini. Jadi kalau jumpa kita saya ketua, ini kedua kali lah saya datang ke kota Persataki. Kota Persataki, Pak. Tak salah, saya disuruh di rumah tadi, diajak-ajak, ayo kota Persataki. Saya kan nggak tahu untuk kota Persataki secara detail, entah nggak ke Persataki dibawa kan, ternyata betul Persataki ya. Betul, alhamdulillah. Ini kedua kali. Saya pertama kali Persataki Sanawiyah ke Gundali, udah ke Gundali lagi, habis itu saya pulang. Jadi saya baru tahu Persataki itu Gundali. Jadi Persataki itu cuma ada, Persataki itu ada kuda, ada Gundali, ada patung. Rupanya bukan cuma Gundali kan, ada sayur kol, ada di jalan itu ada tumbuh. Hakikat sukunya ini Persataki ini kan tumbuh di atas semen itu kol, besar tadi sudah. Luar biasa, masya Allah Persataki. Tukukul. Baru tahu saya bisa Persataki. Subhanallah, cuacanya sejuk. Kalau kata Dokter Usman Ja'far yang menculik saya. Jadi kata beliau itu Persataki itu macam luar negeri. Yang saya luar negeri mana awas dulu di luar negeri di Jazirah Arab panas luar negeri kan. Ini bukan luar negeri, luar biasa ini. Ini seperti sepotong sebongkah daratan yang kesasar di dunia dari surga. Saya saja orang Indonesia, Pak, bukan orang luar negeri. Saya menengokkan keindahan ini sampai hampir bertabrak dengan terjadi. Hampir bertabrak mungkin orang gara-gara menengok ikan sinabung sawah-sawah itu. Luar biasa. Orang Indonesia, masya Allah, luar biasa indahnya. Kalau bapak menengok itu musuh dia, apa karena udah biasa? Biasa, Ustaz. Udah biasa Pak ya. Kalau kami itu kurang aja kayak Pak. Alhamdulillah. Subhanallah, sekolah itu lebih dari bertahan. Alhamdulillah, sampai juga kita terus lagi. Jadi kalau bapak jumpa orang Arab, tunjukkan aja sawah-sawah hijau itu, sudah bertakbir dia suruh buat itu. Masya Allah, masya Allah, itu hatu minal jannah katanya. Sepotong tanah dari surga katanya. Kalau datang dia sini nggak tahu apa yang bilang dia. Sedangkan awak aja orang ini dari orang samping Persataki. Orang mau melihat indahnya apa itu Persataki gitu. Karena mungkin tak terpikir saya ada tempat di dekat-dekat gereja ini yang indah. Dulu saya sempat berniat dari Lampung Persataki, tak sampai karena macet. Akhirnya kami putar balik pulang ke rumah. Nah, ini rupanya Allah menunjukkan memang kalau niatnya untuk jalan-jalan tak sampai ke Persataki. Niatnya untuk bertemu bersilaturahmi dengan orang-orang Persataki sampai, masya Allah. Seharusnya kita 5 jam bisa biar 3 jam pembalap tadi. Dokter mantan pembalap ini 3 jam. Katanya kira-kira mungkin lebih dari 3 jam kalau orang biasa. Yang ini orang yang berbiasa menyetir sampailah kami sekitar kurang lebih 3 jam. Masya Allah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Jadi kalau saya ini Bapak Ibu, ada ibu-ibu. Ada baik-baik. Jadi saya ini bukanlah lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, tidak. Bukanlah saya lebih alim, tidak. Saya
masih banyak dosa saya juga sama kayak Bapak Ibu. Tapi di sini kita dalam Islam, siapapun bisa menyampaikan kebaikan, siapapun bisa menyampaikan yang benar menurut agama itu. Jadi kalau bukan karena saya pakai Sultan dan Syekh dan saya tidak, aku ilmu saya lebih rendah daripada ilmu Bapak Ibu. Tapi cuman kesempatannya saya kasih kesempatan ngomong sekarang ini, ya alhamdulillah mudah-mudahan yang saya omongkan tidak salah. Kalau salah bisa diingatkan. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita diingat, disuruh selalu mengingatkan. Supaya apa? Supaya mentalitas seorang muslim itu menjadi tetap kuat dan bangga menjadi seorang Islam. Maksudnya ini lo Islam dulu. Gak ada yang superior, gak ada yang merasa paling pintar, gak ada yang merasa paling hebat. Semua kita bisa salah. Semua kita bisa menyampaikan mana yang benar yang salah benar. Preman pun kalau sudah bertobat, ilmunya itu tidak dibatasi. Bisa jadi dia menasihati saya seorang ustaz. Karena Allah Alam bisa jadi posisi saya saat ini bisa berubah ke posisi dia. Dan Allah yang membolak balikkan hati kita. Maka sampai sini alhamdulillah saya bersyukur. Masih ada orang-orang yang baik berada di sebelah saya mengajak kepada kebaikan. Insya Allah tetap istiqomah dalam kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cari bagian yang kita kaji, ini tausiah namanya. Tausiah itu kan kalau artinya kurang lebih wasiat, saling berwasiat. Watawasau kan kita tausiah itu saling berwasiat tentang saudara dan yang lainnya. Dan pada bicara tausiah ini jangan kita pakaikan, jangan kita setel otak. Nah, kalau kita setel otak itu kalau kita bicara syariat. Kalau kita bicara tausiah ini kita setel hati. Kalau kira-kira nanti nggak suka di muka saya, jangan tengok ya kan. Suaranya didengar, gitu lah. Dibuka hatinya, bukan otak. Tapi kalau kita bicara tentang syariat, ini hukumnya ini kita buka otak. Ini kita buka hati lah Pak ya. Jadi saya buka hati, saya tuangkan melalui lisan. Bapak-bapak membuka hati, menyerap melalui lisan. Sebenarnya kepala tapi dari kuping langsung ke hati. Syukur kepada Allah SWT. Jadi dikatakan, wahai orang-orang yang beriman Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah SWT bila kalian memang benar-benar hanya menyembah kepada Allah SWT. Jadi ayat ini sebenarnya sindiran juga. Bila kita memang bersyukur, bila kita memang hamba Allah yang memang murni mengabdi kepada Allah SWT, maka kita harus senantiasa menjadi hamba Allah yang abdan syakur, yaitu hamba Allah yang bersyukur. Makanya ini bagaimana cara bersyukur? Ada ulama mengatakan bersyukur itu dengan tiga katanya, dengan bil qalbi, bil lisan, bil amal wal jawarih. Yang pertama itu bil qalbi, dengan hati, syukur kepada Allah itu. Yang kedua itu dengan lisan. Yang ketiga dengan lisan itu dengan lidah. Bil jawarih itu dengan anggota dengan praktek. Jadi kalau katanya ulama itu kalau cuma modal syukur alhamdulillah belum tentu hatinya itu bersyukur. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah nggak tahu gitu. Dia ini lain pihak, lain pikir apa sesuai dengan di hati atau lain di bibir, lain di hati. Tapi intinya yang pertama itu syukur seorang hamba itu yang pertama itu dari hati intinya. Jadi kita bersyukur dengan hati ini maksudnya apa? Maksudnya alamat syukur kata ulama itu ar-ridho. Tanda seorang hamba itu bersyukur kepada Allah SWT itu ar-ridho dengan ketentuan Allah. Itulah tanda-tanda orang bersyukur. Beda dengan syukur dengan ridho itu dengan pasrah. Nah, ada orang rumahnya kebakaran, nauzubillah, jadi segala macam menyelamatkan diri segala macam. Nah, habis itu ya udah terbakar, nggak bisa balik lagi ke dia lagi. Karena udah capek dia nangis, udah kan ridho dia. Itu kan ridho pasrah namanya. Ridho itu memang ketika ketika terjadi kejadian itu kepada dia disitu langsung berserah diri kepada Allah SWT dan bertawakal untuk kepada Allah SWT. Jadi
Kalau misalnya ibaratnya kalau ada dalam apa namanya dikatakan itu as-sabru inda suqatil ula, itu contoh kesabaran saja adalah ketika kena pertama kali. Itu disebut dengan sabar. Ketika kita kena bencana pertama kali di tempat itu, di situ kita sabar, tidak merespon dengan respon yang salah. Disitulah kita benar-benar orang yang sabar. Tapi kalau sudah setelah kejadian kita meraung-raung segala macam, kita bilang sudah sabar itu gak sabar namanya. Itu pasrah karena nggak bisa berkumpul apa lagi, nggak bisa apa-apa lagi, sudah terjadi gitu kan. Nah, tapi kalau ridho, sabar itu ketika kejadian dia nggak langsung bersuzon kepada Allah, langsung masya Allah, langsung dia serahkan semua kepada Allah SWT. Itulah terus orang yang ridho itu. Tanda-tanda orang yang ridho itu adalah apa namanya? Maksudnya tanda-tanda orang yang bersyukur adalah dia selalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sanggup tak kita ridho? Berat ridho itu, tapi insya Allah sanggup kita. Contohnya kita berdoa, ya Allah, aku pengen naik jabatan. Misalnya, setiap hari kita sholat tahajud untuk meminta naik jabatan. Ternyata Allah memilihkan kita tidak naik jabatan, ya kan? Nah, dongkol tak kita? Kalau orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, dia dongkol. Kalau saya bisa dipungkiri hatinya dongkol, walaupun dia pasrah, tidak bisa berbuat apa lagi. Akan tetapi ada orang-orang yang ridho yang mengatakan, ya Allah, kalau aku berdoa menginginkan kenaikan pangkat itu adalah karena keinginanku pribadi. Tapi ya Allah, aku tersenyum alhamdulillahirabbil alamin dengan kekuasaanmu ya Allah, aku tidak naik pangkat. Itu karena keinginanmu, bukan karena keinginanku. Berarti keinginanmu lah ya, seharusnya keinginanmu lah ya Allah adalah jalan yang terbaik yang harus diterima gitu. Jadi untuk menerima pilihan Allah ini bukan gampang, berat. Kita pengen berjodoh sama si fulanan, rupanya dijodohkan Allah sama yang lain kan gitu. Padahal Allah sudah memberikan kita jodoh yang terbaik sebenarnya. Tapi kita kedongkolan, kita tidak terima kita karena kita berharap seperti itu. Karena apa? Karena nafsu kita lah yang memilih. Kita minta sama Allah karena nafsu kita. Padahal sesungguhnya Allah sudah memberikan sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian itu tadi dengan hati. Contoh lagi kesyukuran dengan hati yang mungkin kita lewatkan itu contohnya ini ya. Dia itu sebenarnya nikmat Allah yang dicari-cari dan ditunggu orang, tapi mungkin kita nggak suka. Apa itu? Hujan. Di Arab itu bapak, ibu. Di Arab. Mungkin karena kebetulan saya pernah sedampar di atas di TKI sempat kerja lagi. Di saat itu kalau orang melihat hujan itu sumpah Allah, berdoa mereka ya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an gitu kan. Di pinggir-pinggir di teras rumah itu menunggu hujan. Karena orang gila itu bagi beda. Ada sakit yang hujan itu tengok. Mereka itu hujan itu indah bagi mereka hujan itu. Kenapa? Karena hujan itu cuma 4 kali setahun. Kita mengamuk datang hujan. Boleh dong cendol lebar. Salah cendol minum gelap. Ajab. Gak rindu dalam itu. Jadi padahal tak tahu dia kan gitu kan. Bukan cuma dia yang mau hidup di dunia ini kan gitu kan. Kodok berdoa supaya hujan. Jadi seperti hujan ini saja banyak yang apa namanya? Yang menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. Berapa banyak orang di negeri kita ini di Indonesia ini kalau hujan itu menggeruduk. Kayaknya banyak kali 90% bisa dibilang. Hujan lagi, susah lagi gitu. Kan gitu kan? Jadi lagu ini gak jadi kan. Kepercayaan kita bahwasanya hujan itu bisa membawa suatu hal yang tidak menyenangkan, maka akhirnya ada yang nasoni aktivi aku betul merasakan hambaku. 90% orang Indonesia menganggap hujan itu membawa kesusahan. Maka betul yang terjadi apa? Allah kasih kesusahan, banjir, longsor, kapan-kapan medan banjir gitu. Tapi kenapa belum bisa tebing banjir? Kenapa? Allah Allah. Coba tanya diri kita, betul nggak kita bersyukur bahwasanya hujan itu kita anggap sebagai rahmat atau sebagai laknat? Kalau kita anggap sebagai laknat, maka laknatnya yang datang. Betul nggak itu?
Ana inna dzanni 'abdi bi aku berprasangka hamba. Bersama. Jadi kalau semakin sering kita berprasangka kemudian itu membawa kesusahan, membawa larangan. Siap lagi kan? Longsor, haji, begitu. Naudzubillah. Akhirnya harus kita rubah budaya ini. Kalau hujan, Allah muslimin nafi'an. Mudah-mudahan hujan membawa berkah. Itulah. Masih satu tes saja udah terpikir kita kan bahwasanya orang Indonesia ini banyak yang bersyukur. Masih hujan aja, tes hujan aja udah banyak kita nggak lulus. Makanya tak tahu kita negara kaya seperti kita ini, negara yang penuh dengan nikmat, ditanam kol, tumbuh kol di ini kan, di tubuh jadi sirih. Tanam di tanah tumbuh di tubuh. Itu hebat sesungguhnya. Tapi miskin. Padi ditanam di mana-mana tumbuh segala macam miskin. Bisa bilang ini harga beras mahal segala macam. Sawit di mana-mana dia mahal. Kan lain gitu kan. Entah. Memang betul. Kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah akan membahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Tambahkan. Maksudnya kita tambahkan nikmat itu bukan ditambah duit kita. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau tak berduit kita, tak banyak nikmat kita. Masya Allah banyak orang di kota itu berduit, tapi kelaparan. Tak cuma cerita nih, berduit tapi kelaparan. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah tidak nyaman. Yang dipikirkan dia itu bagaimana dia berpikir-pikir untuk hari esok. Padahal nanti malam tahun tetangganya dikumpul-kumpulinya supaya bisa bayar dia pikirin mobil, kereta segala macam, dipaksanya tak makan. Badan kurang gizi. Ini betul cerita itu. Dipaksanya tak makan, kurang gizi badannya. Beli susu mikir. Coba kalau di sini, apa nampaknya makan dia banyak. Di sana mikir mau makan, bingung ya, bingung ya. Di sini saya udah lebih mikir dia. Bayangkanlah, duit banyak saudara-saudara lewat depan mata dia. Tapi diri dia sendiri susah. Itulah ya, pada tataran hidup yang penuh syukuran, penuh nikmat itu bukan karena duitnya, bukan. Berkahnya itu. Jadi kita mengawas itu, Bapak Ibu sini sehat kita alhamdulillah sudah cukup lagi. Kali saya cerita tentang ini kan, itu udah kisahnya pada kode ya. Tadi masih dengan hati, panjang kali masalah syukur ini. Sebenarnya kalau mudik dari korek-korek terus, itu masih dengan hati. Udah banyak kita tak lulus. Orang Indonesia lulus, termasuk lawan juga. Kemudian yang kedua, tadi dengan kolbu ya, dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Amma ini yang Rabbika Faris. Dari Indonesia banyak kali tak lulus itu. Amma ini yang Rabbika Faris itu kan katakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan itu karena Allah. Kita kan tidak. Kalau bukan karena mana bisa bantu. Kalau bukan aku kepala dinasnya, nggak jebol proposal kawan. Gitu kita kan. Nggak tahu siapa yang memberikan kekuasaan di dunia ini. Allah yang mencabutkan, memberikan kekuasaan siapapun yang di dunia ini. Kamu bilang kalau bukan aku. Sampai kita pun sebagai orang tua karena mau silap kita. Kalau nggak kerja, mau dari mana dia makan? Iya. Dari mana percaya dia berbayar? Padahal dia nggak tahu rezeki yang ada pada dia itu bisa jadi rezeki anak-anaknya. Dia bisa jadi numpang naik mobil. Itu rezeki anaknya. Anaknya mungkin nggak bisa naik panas, nggak bisa kepanasan karena matahari. Allah titipkan mobil itu dia. Kan gitu kan? Numpang dari mobil. Padahal bukan karena dia, emang waktu muda dia udah mobil, belum tentu. Senang hidup dia ketika dia sudah punya anak, sudah punya istri. Rezeki anaknya. Jadi jangan ada bilang, kalau bukan karena apa yang terjadi, karena anaknya. Itu banyak sama kita terjadi. Kalau nggak teladan aku, nggak pakai. Iya. Dari mana ceritanya? Dalam Al-Quran tengok, apakah saya, aku yang menanam, apakah kalian yang menanam? Kata Allah gitu. Berapa banyak orang dulu tak menanam tapi memanen dia gitu. Sekarang banyak ninja sawit. Dia tak menanam dia, panen sawit dia. Nah, jadi ibaratnya begitu. Jangan kita jumawa kita. Seolah-olah karena kita lah, maka rezeki itu datang ke
banyak ada orang saya jumpai seorang polisi gaji kecil kali Pak di Medan bukannya nekat dia menampung anak yatim 10 orang. Saya bilang Bapak dari mana ini orang kecil? Saya nggak tahu bagaimana itu. Jadi Bapak dari mana punya rencana bukti ini? Nggak ada. Tiba-tiba datang itu saya terima. Bakatnya ada cukup ada di sekolah kan semua sama dia. Nggak tahu ini. Berarti kalau kata dia semakin anak-anak itu dia apa namanya dia tanggung gitu lah ya. Semakin banyak anak itu datang, semakin banyak rezekinya. Begitu kata dia. Bahkan polisi itu di situ baru dia tercengang. Dia polisi itu bilang seolah-olah saya ini sekarang Ustaz. Saya menumpang hidup dari mereka sekarang gitu. Rezeki itu datang ke rumah saya memelihara mereka. Dulu saya nggak seperti itu Ustaz. Saya kereta dinas dengan polisi. Sekarang nggak saya punya mobil Alphard. Walaupun Alphard lama lah udah. Tapi kita kan seperti itu memang. Awalnya saya berpikir anak-anak ini kemana sekali mau saya antar ke sana, apa namanya kayak safari dakwah gitu kan. Naik angkot payah, saya mobil susah. Akhirnya tak cuma ceritanya ada yang masih mobil angkot lama walaupun itu. Akhirnya saya bisa punya mobil. Nah itulah. Jadi Allah yang punya kehendak itu. Ada kita. Jadi enggak kita yang punya kuasa yang semua. Jadi, kalau misalnya ingin mengucapkan sesuatu, alhamdulillah. Selalu intikannya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Karena Allah SWT. Jadi di mana kau berobat? Dokter itu mantap itu. Dokter itu yang mantap. Allah. Wa idza namanya. Fa idza marad wa idza marad. Wa idza marad. Nah, fa huwa yashfini gitu. Bila musafir maka dialah yang menyembuhkan. Maksudnya siapa yang menyembuhkan itu? Asy-Syafi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dokter, bukan obat. Itulah maksudnya ketika kita bersyukur kepada Allah, bersyukurlah, ucapkanlah dengan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur dengan lisan. Itu bukan cuma alhamdulillah saja tidak, tapi ikrarkan di depan orang misalnya ini karena Allah, bukan karena aku, bukan karena dokter, bukan karena begitu. Tadi salah lisan. Terakhir ini agak berat. Ini paling banyak kita nggak lulus. Kalau dari hati mungkin banyak orang bisa lulus. Prakteknya dengan ikhlas, ridho dan ketentuan Allah, gitu ya. Kemudian dengan lisan selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Yang terakhir ini bukti bahwasanya kita menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur itu adalah. Makanya dikatakan dalam Quran kali yang lain kita ketik dari dua kali mulai ibadah syukur sedikit sekali hamba yang bisa bersyukur. Ya. Jadi apa itu? Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang nyata. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita tandanya yang pertama itu takwa kepada Allah, takwa wal khudu' wat tawakkul itulah. Ciri-ciri apa namanya praktek dari seorang yang bersyukur. Yang pertama itu takwa. Berarti takwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintah, meninggalkan yang dilarang. Al-khudu, berserah diri kepada Allah SWT dalam hal apapun. Kita serahkan kepada Allah, tawakal dan sebagainya. Kemudian tawadu itu membuat kita menjadi rendah hati, tidak menjadi ujub. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur. Jadi kalau dia dikaruniakan Allah misalnya menjadi seorang pimpinan misalnya gitu kan, tanda dia bersyukur kepada Allah SWT adalah makin rendah hati, makin tunduk kepada Allah SWT dan tidak menjadi orang yang sombong. Karena kadang ketakwaan kita semakin bertambah, biasanya setan akan membisikkan bahwasanya kita adalah orang yang spesial. Nah, tapi jangan salah, orang yang semakin takwa itu bisa semakin sombong. Orang yang semakin banyak ilmunya kadang-kadang dia semakin sombong. Ketika dinasihati, dari mana aku tahu? Aku baca Quran, aku ngaji, aku lama aku sekolah di Al-Quran. Aku nggak tahu ini pendidikan. Ada orang kayak ini. Ada. Itu saya rasa deh. Nauzubillah jangan sampai saya itulah. Jadi banyak orang yang Allah berikan ilmu yang lebih, posisi yang berlebih, apalagi rezeki yang berlebih,
menjadi orang yang lupa, menjadi orang yang kurang tawad, dia bisa bersyukur, mengucapkan kepada Allah ini berkat Allah SWT. Tapi dalam hatinya apa? Dalam hatinya dia menyombongkan bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang tinggi. Kan gitu kan? Jadi apa namanya? Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang termasuk orang yang bertakwa. Jadi termasuk tandanya dengan praktiknya itu adalah dengan misalnya kita diberikan kelebihan ilmu, maka kita praktekkan ilmu yang kita dapat itu dengan ikhlas. Niatnya memang untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Mansuila an ilmin fakatahu berjima yaumul qiyamah bidijan minna. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu pengetahuan apapun itu, maka kita harus menyampaikannya. Kalau kita menyembunyikannya, maka kita akan dibelenggu dengan belenggu api neraka. Ya. Allah kasih sedikit kelebihan ilmu, maka kita sampaikan. Jangan kita kayak mana cara bisa membuat channel itu. Ada deh, itu udah menuntut ilmu. Sampaikan aja. Apa kita harus memikir orang menjadi saingan segala macam? Rezeki itu kan sudah masing-masing. Kayak mana sih cara anak jeruk yang betul? Kasih tahu. Kan gitu. Mudah-mudahan jeruk yang berbuah itu menjadi jeruk yang terbaik dimakan orang, menjadi semangat bagi orang, menjadi energi orang, menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah bagi kita kan gitu. Ditanam dia jeruk terus dengan ilmu yang kita ajarkan itu. Kan luar biasa. Kalau masalah duit itu apa? Kecil. Masa orang harus cuma menanya ilmu sedikit saja harus membayar gitu kan? Padahal ilmu itu kita pernah kodin kan? Bisa. Udah mau ya? Sudah menit. Baiklah itu tadi. Jadi kemudian kalau kita diberikan Allah rezeki berupa ekonomi, berarti kita harus juga membagikannya karena perintah Allah SWT untuk menyisihkan harta yang diberikan kepada kita. Ibaratnya kalau sudah kita titipkan kepada orang ini, bagikan untuk kawan-kawanmu, bagikan untuk anak kecil yang kita bilang gitu ya. Kalau dimakannya semua uang itu apa kita bilang? Nggak tahu diri katanya kan? Itu kita bilang kan? Nggak tahu diri kau, kasih duit kau, pesankan untuk kawan-kawanmu. Kenapa tak kau kasih? Kenapa kau makan sendiri gitu? Apalagi Allah yang maha mutakabir, yang maha sombong dalam dunia. Itu emangnya kita dikasih rezeki tapi tidak mau berbagi, dia langsung di ininya kita dilaknat oleh Allah SWT. Tak tahu diri kan? Ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan mengamalkan dan selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan hati kita, dengan lisan kita dan dengan jawab, dengan amal, dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi perjumpaan kita yang mengawal perjumpaan kita dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan bila Allah mengizinkan dan kita sering berbagi lagi